Aku mengemasi barang-barang yang hanya sedikit. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Mbak Naya masih memintaku untuk tinggal lebih lama lagi. Tetapi aku sadar bahwa hidup itu butuh dana. Aku harus kembali bekerja dan menuntaskan semuanya. Rio juga tak mau pulang. Jika aku tak ikut bersamanya, yang otomatis pekerjaannya juga terhambat. Entahlah. Tapi dia terlalu manja untuk ukuran laki-laki yang berusia 30 tahun. Menjadi putra tunggal mungkin membuatnya lebih manja dibanding yang lain. Ia sering bercerita bahwa kehidupannya tak sebahagia seperti yang aku lihat. Aku percaya itu. Semua orang pasti punya masalah masing-masing. Mungkin orang lain akan menganggap satu masalah itu mudah, tetapi tidak dengan yang lain. Semua orang punya masalah yang sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Tuhan tak akan memberikan setiap hambanya masalah yang melebihi batas kemampuan mereka. Semua ada porsinya dan yakinlah masalahmu tak akan melebihi porsi tersebut. Setelah berpamitan dengan semuanya, segera aku masuk ke dalam taksi. Aku sengaja melarang Mbak Naya dan ayah mengantarku ke bandara, sebab tak mau rahasiaku terbongkar. Rio sudah menungguku di sana dan aku akan pulang bersamanya. Selama berada di sini, Agung tak pernah menghubungiku lagi. Mungkin ia sudah kembali bersama dengan Lydia. Bukankah ia masih berada di bawah telunjuk ibunya? Sehingga ia akan selalu patuh dan mengikuti apa yang ibunya perintahkan, termasuk dekat dengan Lydia. Aku benar-benar merasa tak dianggap oleh suamiku sendiri. Apa sekarang aku memang butuh sandaran? Sehingga Riolah yang menjadi sasaran empuk bagiku. Akan tetapi ada rasa tak enak padanya. Meski Rio dengan senang hati kurepotkan, tetapi lagi-lagi aku yang merasa tak nyaman jika terus membuatnya sibuk. Namun ada ketakutan tersendiri saat menyadari bahwa setiap hubungan yang kujalani akan terulang lagi. Bagaimana jika nantinya aku kembali menikah dan mendapat mertua dan keluarga suami yang tak sesuai ekspektasiku? Haruskah aku tak menikah saja? Apakah aku harus memantapkan diri, bekerja dan menjadi wanita karir saja? Sungguh, jika mengingat hal itu aku merasa ingin menjadi wanita single seumur hidup. Tak apa. Yang penting hidupku tidak dikelilingi oleh mertua dan ipar yang jahat. Ada rasa trauma tersendiri jika mulai membayangkan semuanya. Masalah yang kuharapkan menemukan solusi tak mendapat titik terang. Ayah tetap bersikeras agar aku mempertahankan pernikahan yang sudah berada di ujung tanduk. Katanya tak apa jika aku harus terus-menerus mereka hina, asalkan pernikahanku tetap langgeng. Aku benar-benar merasa bahwa ayah tak pernah ingin tahu bagaimana perasaanku. Beliau tak mau tahu tentang perasaanku selama menikah. Taksi berhenti tepat di depan bandara. Aku segera turun setelah membayar tagihan sesuai dengan yang tertera di argometer. Kulihat keadaan sekitar, mencari sosok yang sejak tadi sudah mengomel karena aku belum datang juga. Aish, kemana dia? Katanya sudah menunggu di ruang tunggu. Aku mengomel saat tak melihat batang hidungnya. Kau mencariku, bisik seseorang tepat di telingaku. Aku berbalik, sontak menjauhkan tubuh dan memukul lengannya. Hei, kau kira ini lucu? Kau tahu jika aku mudah kagetan. Rio hanya mengedikkan bahu dan tidak merasa bersalah sedikit pun. Nara, apa kita tinggal di sini saja? Maksudku, kita tak usah pulang ke rumah. Kita membangun rumah tangga kita di sini. Ia menawarkan hal yang tidak masuk akal lagi. Sadarlah, pekerjaan kita menumpuk, sesuai dengan permintaanmu. Meski sebenarnya aku tak mau ia memberiku sebuah amplop berwarna coklat. Jantungku berdetak tak sesuai ritmenya. Ku beranikan membuka isinya. Bibirku kupaksa untuk tetap tersenyum. Aku akan menandatanganinya nanti. Aku kembali memasukkan kertas tersebut ke dalam amplop. Lalu melangkah masuk ke kamar. Mencari pulpen untuk menandatanganinya. Mas Agung menahan lenganku. Kuhentikan langkah ini. Tetapi tak berbalik menatapnya. Nara. Aku mohon, pikirkan baik-baik. Mari kita perbaiki hubungan ini. Aku benar-benar tak selingkuh. Genggamannya terlepas dan aku menoleh. Ia berlutut. Satu hal yang tak pernah kubayangkan akan dilakukan oleh Mas Agung. Mas, berdirilah. Kau tak perlu seperti ini. Tegurku tak suka dengan perlakuannya. Aku mohon Nara. Suaranya bergetar. Aku tak tega melihatnya. Tangisku pecah dan kemudian histeris. Aku ikut berjongkok di hadapannya. Tak kupungkiri rasa sayang itu masih ada. Tetapi hubungan ini tak bisa dipertahankan. Orang tuanya tak akan membiarkanku hidup dengan tenang.
Cinta saja tak cukup bagiku. Sekarang yang kucari hanyalah kebahagiaan. Mas Agung menangis. Kami berdua menangis. Dia menarikku dalam pelukannya dan aku membalasnya. Panggil aku wanita bodoh, labil, dan tak tahu diri. Mengapa rasa itu tak bisa hilang? Aku tak bisa memegang kata-kataku. Aku terlalu gampang luluh jika mendengar kalimat menyedihkan darinya. Ra, kita hadapi sama-sama ya. Aku akan meminta dan memohon kepada ibu agar kau bisa kembali diterima di keluarga ini. Katanya masih berusaha untuk membujukku. Aku terdiam, linglung, dan tak tahu harus bagaimana. Semuanya salah. Aku tak boleh seperti ini. Aku benar-benar bodoh dan tak bisa mengendalikan hatiku. Bukan hanya Agung, tetapi aku pun tak bisa tegas dengan diriku sendiri. Aku sudah mengatakan tidak ingin berbaikan lagi dengannya, tetapi lagi-lagi aku luluh. Ini suatu kesalahan yang terus terulang kembali. Melihatnya berada di titik terendah seperti ini membuatku simpati. Kesedihan yang sejak lama ku sembunyikan akhirnya tumpah juga. Untuk pertama kalinya kami berpelukan. Bukan pelukan bahagia, melainkan pelukan penuh kesedihan. Ini pertama kalinya kulihat ia menangis di hadapanku. Apa ia sefrustrasi itu? Di mana Mas Agung yang penuh wibawa? Tak ada Mas Agung yang tegar. Yang ada hanya Mas Agung yang penuh dengan luka. Lagi-lagi hatiku berkecamuk. Perasaanku bergemuruh. Ada keinginan kembali memperbaiki pernikahan ini. Tetapi lagi-lagi kenyataan kembali menamparku. Orang tuanya akan terus-menerus membayangi setiap langkahku ke depannya. Akan ada kemungkinan hidupku tak pernah damai jika masih bertahan. Selain cinta yang membara, di dalam hubungan harus ada keharmonisasian antar keluarga. Namun, aku tak pernah merasakan itu. Aku tak bisa terus-menerus dihujat dan direndahkan di hadapan orang lain. Aku memang miskin, tetapi harga diriku masih tinggi. Aku lebih memilih harga diri daripada cinta. Ya, lebih baik tak mendapat cinta daripada harga diriku diinjak-injak karena mereka menganggapku tak pantas untuk laki-laki yang kini menjadi suamiku. Mungkin sekarang aku masih bisa berkata bahwa akan bertahan. Tetapi siapa yang tahu ke depannya seperti apa? Aku tak bisa memprediksi masalah apa lagi yang akan melandaku. Sebab aku tahu, jika hari ini tak menandatangani surat perceraian itu, mungkin Ibu Maya akan mencari cara lain agar aku bisa meninggalkan anaknya dengan sukarela tanpa harus ada drama panjang lagi. Mengapa tak ada yang berjalan dengan baik di kehidupanku ini? Inginku menjerit. Tetapi tenagaku seakan lenyap ditelan kesedihan. Aku masih saja merutuki segala kebodohan yang selama ini menggerogoti otakku. Bagaimana bisa aku kembali terperdaya oleh Mas Agung? Ia memang mencintaiku. Tetapi ibunya tetap saja tak suka denganku. Mungkin jika ibunya tak ada, hidupku akan baik-baik saja. Namun, aku harus ingat bahwa Tuhan saat ini belum memberiku kebahagiaan. Wanita tua itu sudah membuatku merasa pusing lagi. Seperti sekarang, ia kembali mengunjungi rumah Mas Agung dan memantau segala pekerjaanku. Padahal, ia sudah mendapat peringatan dari Mas Agung agar tidak usah mengunjungi lagi. Tetapi sepertinya ia tidak suka dengan permintaan Agung. Kau tak mau bercerai, Mas Agung yang tak mau menceraikanku. Aku masih berusaha untuk menekan suaraku agar tidak terdengar seperti orang yang tak suka dengan kehadiran tamu tak diundang ini. Hei, jangan terlalu percaya diri. Bagaimana bisa Agung tidak ingin menceraikanmu? Jelas-jelas ia sudah memilihku dan berjanji akan membuangmu. Perkataannya jelas membuatku sedikit tak terima. Mas Agung berjanji untuk menceraikanku. Lalu mengapa tempo hari ia menangis dan meminta agar aku mempertahankan hubungan ini? Apa kau pernah ke dukun dan memberikan jampi-jampi kepada anakku? Aku tersenyum masam lalu mendengus kesal. Aku bukan gadis seperti itu. Mas Agung bukanlah satu-satunya laki-laki di dunia ini. Mengapa aku harus sampai memakai jampi-jampi padanya? Suaraku naik 1 oktav. Kau memang tak punya sopan santun. Pantas saja hidupmu tak bahagia. Tuhan telah memberimu azab. Seluruhnya membuatku tertawa mengejek. Ibu, tolong jangan mengatakan hal-hal yang terdengar sangat konyol. Aku menyanggah perkataannya dan malah membuatnya menatapku dengan mata menyala. Konyol katamu, kau harusnya bercermin Nara. Apakah kau pantas bersanding dengan Agung? Aku selalu mengatakan bahwa kalian seperti langit dan bumi. Tak akan bisa bersatu. Ya, jika aku dan Mas Agung bersatu itu berarti semuanya akan berakhir.
Seperti bumi dan langit. Jika telah bertemu pertanda semuanya berakhir. Dunia kiamat. Ibu Mas Agung memang pandai mencari perumpamaan. Aku ingin kau segera bercerai. Aku akan membantumu. Aku menggeleng. Tidak Bu, aku tidak ingin bercerai. Aku akan membuat ibu menderita. Bagaimana caranya? Aku tidak akan pernah menderita karena dirimu. Dengan bertahan menjadi menantumu. Sepertinya ibu akan menderita. Sebelah sudut bibirku terangkat. Dasar wanita licik. Aku akan memberitahukan hal ini pada Agung. Jika kau mengancamku dan menginginkan agar hidupku tak tenang. Kau memang menantu yang tak berguna. Di saat teman-temanku memiliki menantu yang patuh, aku justru mendapat menantu seperti dirimu. Ia meradang sedangkan aku senang. Kalau begitu cari menantu yang lain saja. Tetapi jika Mas Agung mau. Aku tersenyum miring, membuatnya histeris. Hei Anara, kau kira aku akan membiarkanmu hidup dengan tenang? Aku akan mencari cara agar kau sendiri yang mencariku dan memohon agar segera pergi dari keluarga ini. Ancaman yang kuaminkan dalam hati. Aku menantikannya Bu. Tantangku yang masih tersenyum mengejek. Ia melangkahkan kaki keluar dari rumah Mas Agung. Segera kututup pintu dan duduk meringkuk di lantai sambil memeluk lututku sendiri. Air mataku mengalir dan menganak sungai. Aku jelas tersakiti dengan segala kata-katanya. Pura-pura kuat ternyata sangat melelahkan. Memang benar kata mereka, orang yang tiba-tiba jahat sebenarnya adalah orang baik yang tersakiti. Aku benar-benar merasakan menjadi orang yang jahat. Padahal dulu, aku sama sekali tak berani dan malah selalu mengalah pada mertua dan ipar. Namun, karena keseringan tersakiti membuatku malah menjadi pribadi yang kejam dan apatis. Tak apa. Aku jahat hanya pada orang yang juga menyakitiku. Pada mertua dan ipar contohnya.